Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelas F yang terdiri dari Pak Freddy Nuryadi dan saya Junaidi akan mempresentasikan tugas paper review mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc dan Ibu. Kemudian Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MIng. Tema atau judul pada paper yang kami review adalah Quality Function Deployment QFD as a tool to improve negotiation process, product quality, and market success in an automotive industry battery component supplier. Paper ini dipresentasikan pada event International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing ke-30 ya, yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 Juni 2020 di Athena, Yunani. Bisa dilihat di Science Direct, Prosedia Manufacturing 51 2020 halaman 1403 sampai 1409. Langsung untuk detailnya kita akan masuk ke paper yang akan kita review hari ini. Slide akan disampaikan oleh Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih. Berikut terpapar abstrak dari paper ini. Industri otomotif menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, pengendalian emisi, dan digitalisasi yang meningkatkan persaingan serta kompleksitas kendaraan. QFD atau Quality Function Deployment menjadi penting dalam menghubungkan harapan pelanggan dengan spesifikasi teknis terutama pada produk seperti baterai kendaraan listrik, di mana teknologi masih berkembang dan tuntutan teknis semakin tinggi. Ya. Penelitian ini menerapkan QFD untuk mengembangkan baterai cover ataupun untuk baterai dengan tujuan meningkatkan proses negosiasi antara produsen mobil dan pemasok komponen baterai guna memastikan kesuksesan produk di pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa desain produk dan toleransi merupakan persyaratan teknis yang paling mempengaruhi pengembangan diikuti oleh rasio kebocoran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menerjemahkan kebutuhan pelanggan yang umum menjadi spesifikasi teknis yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, OEM diharapkan menstandarisasi platform kendaraan listrik yang mengindikasikan perlunya kerja tim yang lebih kolaboratif. Berikutnya silakan Pak Junaidi. Baik, introduction untuk paper yang kita review ini. Industri otomotif memiliki peran penting ya dalam ekonomi global dengan lebih dari 96 juta kendaraan di seluruh dunia yang diproduksi pada tahun 2018. Dan industri otomotif ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto, terutama di Eropa Barat ya. Nah, dalam paper ini pun dibahas tantangan utama yang dihadapi meliputi persaingan yang ketat, kemudian regulasi emisi, dan pengelolaan rantai pasok secara global. Sejalan dengan tujuan SDG 13 yang fokus pada perubahan iklim dan SDG 9 terkait infrastruktur berkelanjutan. Mobil listrik dianggap sebagai solusi utama untuk mengurangi emisi karbon, didukung oleh subsidi besar dari negara ya seperti Tiongkok. Sehingga fokus penelitian dan pengembangan untuk industri otomotif kini beralih ke baterai kendaraan listrik, terutama dalam hal daya dan otonomi. Nah, paper ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penerapan
QFD, Quality Function Deployment, dapat memperbaiki proses negosiasi antara pelanggan, pemasok, dan perusahaan, serta meningkatkan kualitas produk dan kesuksesan pasar dalam industri komponen baterai otomotif. Nah, itu yang ditekankan di paper ini ya. Next, Pak Freddy, silakan. Oke, berikut literatur review. Digitalisasi otomotif termasuk teknologi seperti kendaraan otonom, konektivitas, dan layanan berbagi mobil memimpin tren industri, mendorong pertumbuhan OEM baru seperti Tesla yang cepat menguasai pangsa pasar. Tesla misalnya menggandakan penjualan kendaraan dari 30.000 per kuartal pada awal 2018 menjadi 10.000 per kuartal pada akhir 2019. Sorry, 100.000 per kuartal pada akhir 2019. Selain digitalisasi, kesadaran akan pengurangan emisi karbon mendorong Uni Eropa untuk menetapkan strategi netralitas karbon pada 2050. Pada sektor transportasi menyumbang sekitar 30% dari total emisi karbon dioksida ya. Dengan transportasi darat yang paling besar, dia menyumbang kurang lebih 72%. OEM masih mulai berinvestasi dalam pengembangan kendaraan listrik yang membutuhkan baterai berkapasitas tinggi untuk bersaing dengan kendaraan konvensional. Namun, pengembangan baterai ini juga memerlukan langkah-langkah keselamatan yang ketat. Penelitian ini bertujuan memahami persyaratan produk penutup baterai dan meningkatkan proses negosiasi serta keberhasilan pasar melalui penerapan metodologi QFD atau Quality Function Deployment. QFD pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Yoji Akao pada 1966 di Jepang, membantu menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi persyaratan teknis selama pengembangan produk. QFD pertama kali diterapkan di Hino Motors dan Toyota pada tahun sekitar 70-an yang menghasilkan pengurangan biaya startup hingga 61% dan waktu pengembangan produk yang lebih cepat. QFD terdiri dari 4 fase, yaitu perencanaan produk, pengembangan bagian, perencanaan proses, dan perencanaan produksi yang bertujuan memastikan bahwa suara pelanggan atau customer voice diterjemahkan ke dalam technical spesifikasi yang relevan. QFD telah berhasil diterapkan dalam pengembangan produk baru maupun dalam peningkatan produk existing atau produk yang sudah ada. Silakan berikutnya Pak Junedi. Baik, metodologi untuk paper ini, jadi tema penelitian yang ada di paper ini disajikan dalam beberapa concern di beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah persyaratan apa yang dicari produsen mobil listrik pada penutup baterai. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi teknis apa yang memungkinkan peningkatan persyaratan tersebut. Dan yang ketiga adalah proses komunikasi atau negosiasi membaik karena penerapan metodologi QFD. Di penggunaan Quality Function Deployment atau QFD sebagai metodologi yang direkomendasikan untuk mencari jawaban atas tema penelitian dari paper ini. Metode QFD digunakan untuk menangkap kebutuhan pelanggan, kemudian menerjemahkannya ke dalam persyaratan teknis. Nah, dalam kasus pengembangan penutup baterai ini, hanya langkah pertama dari penggunaan QFD, yaitu membuat matriks pertama yang dikenal sebagai House of Quality. Langkah ini melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan tim UM, dengan wawancara semi-terstruktur dengan tim UM utama untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mengumpulkan Voice of Customer VOC. Selanjutnya dilakukan sesi brainstorming
pemasok penutup baterai untuk mendefinisikan persyaratan teknis produk berdasarkan evaluasi kebutuhan pelanggan. Nah, matriks pertama, eh, House of Quality, House of Q, menunjukkan kebutuhan pelanggan yang diperoleh melalui Voice of Customer dan persyaratan teknis yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Bisa dilihat di slide yang kami tampilkan terkait House of Quality ya. Ada tiga pertanyaan, which product, which customer, customer requirement, kemudian ada pertanyaan tentang the what, how much, dan sebagainya. Yang itu mengindikasikan untuk mencari solusi dari pengembangan penutup baterai lewat metode UFD. Next, Pak Freddy, silakan. Baik. Yang pertama dari metodologi ini adalah eh, customer requirement. Jadi langkah pertama dari HOQ Tools adalah dengan memahami kebutuhan pelanggan melalui Voice of Customer VOC. Untuk mengumpulkan VOC, beberapa penulis menyarankan wawancara semi terstruktur sebagai metode yang valid. Setelah mengumpulkan wawancara yang mengandung banyak informasi subjektif, informasi-informasi tersebut digunakan eh, atau dikonvert ke dalam diagram afinitas untuk memproses informasi tersebut dan mengubahnya menjadi klaster-klaster sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pertanyaan pertama atau kategori Q1 bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan terkait spesifikasi produk yang mereka harapkan dan diikuti oleh bobot atau kepentingan kebutuhan pelanggan dengan kategori Q2, di mana metodologi HOQ juga meminta bobot atau kepentingan dari setiap kebutuhan pelanggan. Bobot harus didasarkan pada skala 1 sampai 5, di mana 5 mewakili kebutuhan yang paling penting dan 1 yang paling tidak penting. Dari tabel berikut terlihat bahwa customer requirement itu terdiri dari beberapa variabel, di antaranya dimensional akurasi, kemudian space, kemudian material spesifikasi, thermal propagation, gitu ya, kemudian weight, kemudian pressure leak tightness, kemudian cost, yang mana variabel-variabel tersebut terbagi ke dalam beberapa klaster, di antaranya untuk dimensional itu artinya masuk ke klaster geometrical, design, and tolerancy. Kemudian untuk weight masuk ke weight gitu ya, pembobotan apa berat gitu ya. Kemudian cost masuk ke cluster cost. Nah, dari cluster-cluster tersebut memiliki bobot tersendiri yang mana geometrical. Jadi semua variabel yang masuk ke cluster geometrical memiliki bobot 5. Artinya ini yang paling tinggi. Dan bisa terlihat di tabel berikut yang mana bobot paling rendah adalah 1, yaitu weight ya, tentang berat. Artinya berat ini apabila dibandingkan dengan variabel-variabel lain nggak terlalu penting gitu ya. Dan tabel berikutnya atau kolom berikutnya yaitu direction ya. Jadi ada positif untuk dimensional ya, kemudian untuk spesifikasi positif, kemudian weight negatif, artinya semakin meningkat weight uh, mengurangi sifatnya, malah membuat uh, apa disadvantage gitu ya. Kemudian cost juga ya, semakin tinggi cost uh, negatif, sifatnya harusnya cost-nya lebih rendah itu lebih bagus. Berikutnya silakan Pak Junedi. Oke. Kalau tadi dijelaskan mengenai kebutuhan customer ini, maka setelah kita mengetahui customer requirement dari customer, kita kemudian membahas terkait kebutuhan teknis. Jadi langkah kedua dari QFD, Quality Function Development, adalah mendefinisikan persyaratan teknis produk melalui evaluasi kebutuhan pelanggan. Seperti yang disampaikan Heru ya.
menyebutkan sebagai Voice of Supplier, VOS, untuk menghindari kebingungan dengan Voice of Customer, VOC. Supplier Voice Voicen atau Supplier Voicen memungkinkan pengisian korelasi teknis antara persyaratan teknis. Jadi penilaian korelasi ini tidak hanya untuk menentukan hubungan antara persyaratan teknis, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana setiap persyaratan teknis itu ternyata mempengaruhi persyaratan teknis yang lainnya, gitu ya. Ini kita bisa lihat di tabel korelasi. Jadi korelasi positif ditandai dengan tanda plus, kemudian korelasi negatif dengan tanda min atau korelasi variabel dengan bintang. Jika tidak ada korelasi yang relevan, bidang yang sesuai harus dibiarkan kosong. Jadi di tabel bisa kita lihat korelasi between technical environment ya. Jadi korelasi teknis antara product design dengan toleransi insan kita. Ternyata dia ada korelasi yang relevan bidang gitu ya. Korelasi variabel dengan tanda bintang ya. Atau tag desain dengan material. Dia ada korelasi positif gitu ya. Begitu pula ada operator intervention, dia tidak ada hubungan dengan operation eh, intervention gitu ya. Jadi tabel ini dia menghubungkan antara persyaratan teknik yang satu dengan persyaratan teknik yang lain itu ada korelasinya nggak gitu ya. Ada korelasi positif, korelasi negatif, atau sebenarnya tidak ada gitu ya. Sehingga kita bisa memetakannya. Eh, itu untuk penjelasan terkait kebutuhan teknis dari quality function development. Untuk next dari Pak Freddy. Conclusion ini terakhir ya. Ada 5 poin dari kesimpulan ini, paper ini. Yang pertama, studi ini mengidentifikasi ada 14 kebutuhan pelanggan ya, yang dikelompokkan ke dalam 7 klaster. Seperti tadi di slide sebelumnya kita paparkan. Menggunakan diagram afinitas dan dari hasil wawancara semi terstruktur. Dengan spesialis pemasok, hasilnya menunjukkan bahwa desain produk, toleransi, dan rasio kebocoran adalah persyaratan teknis utama dalam pengembangan penutup baterai. Jadi di antara variabel-variabel yang lain, ada 3 poin yang paling utama diperhatikan, yaitu desain produk, toleransi, dan rasio kebocoran. Conclusion yang kedua, penerapan POC atau Voice of Customer membantu memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih jelas, mendukung komunikasi yang lebih baik dengan pemasok, dan menghasilkan penawaran yang lebih akurat dan ekonomis. Conclusion yang ketiga, studi ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antara pelanggan, pasok, dan perusahaan untuk memastikan produk dapat dikirim tepat waktu sesuai anggaran dan spesifikasi, mengurangi risiko, serta meningkatkan komunikasi dan konsultasi. Conclusion yang keempat, meskipun sulit melibatkan pelanggan dan pemasok dalam kegiatan ini, proses negosiasi harus lebih kooperatif dan intensif pada tahap awal. POC yang generik perlu diterjemahkan menjadi persyaratan teknik yang dapat diukur dan dapat ditindaklanjuti dalam perusahaan. Dan yang terakhir, studi ini juga mengklarifikasi visi spesialis OEM tentang standarisasi platform kendaraan listrik, menunjukkan keinginan untuk standarisasi ukuran platform kendaraan listrik menjadi kecil, sedang, dan besar. Silakan Pak Junedi. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 2 terkait paper review. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.